Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bu Yani Suryani sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah FTMD ITB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pemanfaatan Limbah Plastik dengan Mendaur Ulang Limbah Plastik melalui Proses Degradasi dengan Bantuan Cairan E4 di ITB Jatinangor. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfiki Ardi Nugroho dengan NIM 169251194, tempat tanggal lahir Bandung 8 Juli 2007. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 1 atau yang berisi pendahuluan dari karya tulis ilmiah saya. Pertama, untuk latar belakang. Jadi, limbah plastik ini merupakan sampah yang sulit dalam proses peruraiannya. Jadi, plastik nih yang terutama berbahan dasar polietilena dan polipropilena dikenal sangat sulit untuk terurai dan membutuhkan waktu selama puluhan hingga ratusan tahun. Dengan demikian, dibutuhkan suatu solusi agar dapat mempercepat proses degradasi ini. Melaluinya, kita bukan hanya bisa mengurangi sampah plastik secara signifikan saja, tetapi dapat mengurangi potensi pencemaran lingkungan juga. Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah penggunaan E4 sebagai katalis penguraian sampah plastik. Akan tetapi, belum ada yang menerapkan hal tersebut di lingkungan kampus. Dengan demikian, kami bertujuan untuk menerapkan penguraian sampah plastik oleh E4 ke limbah plastik di kampus. Lalu rumusan masalah dari yang telah kami dapatkan, pertama itu adalah bagaimana pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan perekat pupuk kompos di ITB Jatinangor. Dan yang terakhir, bagaimana dampak pemanfaatan sampah plastik menjadi perekat pupuk kompos terhadap kesuburan tanah atau pertumbuhan tanaman di ITB Jatinangor. Tujuannya, yang pertama menjelaskan bagaimana pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor, menjelaskan bagaimana pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan perekat pupuk kompos di ITB Jatinangor, dan yang terakhir menjelaskan bagaimana dampak pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan perekat pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanamannya. Lalu ada beberapa anggapan dasar yang telah kami dapatkan. Yang pertama itu pupuk kompos. Jadi menurut Harahap pada tahun 2020, kompos adalah proses yang dihasilkan pada pelapukan sisa-sisa bahan organik menjadi bagian-bagian yang terhumuskan. Proses ini mengubah sampah organik menjadi bahan yang lebih stabil dan kaya nutrisi, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah. Pemanfaatan E4. Jadi E4 ini itu merupakan singkatan dari efektif mikroorganisme 4 yang merupakan bakteri yang dapat mempercepat pengomposan, menurut Budiarto dan Subagio pada tahun 2019. Larutan E4 ini mengandung mikroorganisme fermentasi dan dapat bekerja secara efektif dalam mempercepat proses fermentasi pada bahan organik. Selanjutnya, untuk instrumen pengambilan data pada penelitian ini, yang pertama itu adalah studi kepustakaan, di mana kami mencari berbagai data dan informasi melalui internet dan buku dalam mendapatkan data acuan penelitian ini. Yang kedua itu adalah eksperimen langsung. Di sini kami melakukan eksperimen langsung dimulai dari pembuatan pupuk hingga tes pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Tanaman yang akan kami gunakan yaitu tanaman kangkung. Selanjutnya ada bab 2 yang berisi teori-teori dasar. Yang pertama mengenai sampah plastik ini sendiri, yaitu sampah plastik itu dapat dipahami sebagai limbah berbahan dasar polimer statis yang sulit terurai, sehingga membutuhkan sistem pengolahan terpadu untuk mencegah pencemaran jangka panjang. Lalu untuk pemanfaatan sampah plastik ini, menurut Hopewell, pada tahun 2009 membahas salah satu pendekatan untuk menangani limbah organik adalah proses biodegradasi oleh mikroorganisme yang menghasilkan kompos. Dan yang terakhir itu adalah fungsi cairan E4. Jadi berdasar pemahaman mikrobiologi lingkungan dari Rothman pada tahun 2013, mikroorganisme ini dapat mengurangi toksisitas dan mempercepat proses transformasi kimia dalam berbagai media termasuk bahan organik. Selanjutnya pada bab 3 ini akan dijelaskan mengenai hasil-hasil dari penelitian kami. Pertama, untuk sistem pengelolaan sampah di ITB Jatinangor, jadi kami telah melakukan wawancara terhadap IPST ITB Jatinangor. Di sini kami mendapatkan 3 tahapan daripada pengolahan sampah plastik. Daripada pengolahan sampah, yang pertama itu adalah proses pengangkutan sampah. Di sini petugas sampah akan mengangkut berbagai sampah yang ada di sekitar lingkungan kampus ITB Jatinangor pada pagi hari. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan sampah
Yang mana pemilihan sampah ini itu akan terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik nantinya akan dibuat menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik khususnya sampah plastik ini hanya akan dikirimkan ke BLH Kabupaten Sumedang. Untuk akhirnya akan dilakukan tindakan lebih lanjut di BLH Kabupaten Sumedang. Nah, jadi dari sistem pengolahan sampah tersebut, untuk kendala sampah plastik yang ada di ITB Jatinangor itu, yang pertama, tidak ada solusi alternatif. Jadi kampus ITB Jatinangor ini belum memiliki solusi alternatif lain dalam mengolah sampah plastik dan akhirnya hanya dikirim ke BLH Sumedang. Yang kedua itu insinerator atau yang bisa dibilang sebagai alat pembakar sampah anorganik belum bisa digunakan. Karena alat pembakar sampah ini itu akan mengeluarkan emisi dan asap yang akhirnya akan mengganggu lingkungan kampus. Dan yang terakhir itu adalah kondisi limbah plastik tidak memadai. Jadi limbah plastik yang ada kebanyakan sudah dalam kondisi kondisi yang tidak dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah analisis pengaruh pupuk kompos yang telah kami buat terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi jika di kiri atas di situ akan terlihat data pertumbuhan tanaman dengan pupuk kompos. Di situ akan ada berbagai hasil pertumbuhannya mulai dari tinggi, lebar, daun. Nah, jadi di sini kami melakukan penelitian terhadap tiga tanaman bayam yang berbeda yang ditandai dengan 3 angka yang berbeda juga. Nah, dari berbagai data yang telah kami dapatkan, kami mendapatkan rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman menggunakan jika tanpa pupuk itu sebesar 1,7 cm, sedangkan jika dengan pupuk itu bisa sampai 2,4 cm. Nah, di sini kami melakukan uji coba penelitiannya itu selama 3 hari. Nah, melalui hal ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pembuatan pupuk yang diberikan bahan tambahan limbah plastik ini bisa menjadi solusi dalam mengurangi limbah sampah plastik di ITB Jatinangor. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, sistem pengolahan sampah di ITB Jatinangor itu terbagi menjadi 3 tahapan nih. Yang pertama, ada proses pengangkutan, proses pemilahan, proses pengomposan, dan proses pengangkutan yang bisa dibilang itu dalam satu tahapan yang sama tetapi untuk jenis sampah yang berbeda. Lalu serta kendala-kendala yang terdapat pada sistem pengolahan sampah tersebut adalah tidak adanya solusi alternatif, insinerator yang belum bisa digunakan, dan kondisi limbah plastik yang tidak memadai. Nah, yang kedua ini limbah plastik yang ada pada kampus ITB Jatinangor akan dikirim ke BLH Sumedang sebanyak 2 kali dalam seminggu. Sedangkan tidak ada penanganan lebih lanjut dalam pengolahan sampah limbah plastik. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji coba didapatkan pertumbuhan tinggi tanaman rata-rata jika tanpa pupuk itu sebesar 1,7 cm, sedangkan jika dengan pupuk sebesar 2,4 cm, sehingga pupuk kompos terbukti berpengaruh bagi pertumbuhan tinggi tanaman. Nah, saran dari penelitian ini yang pertama itu adalah membuat solusi alternatif lain yang dapat mengurangi sampah plastik secara signifikan. Yang kedua, meningkatkan jangkauan bukan hanya sampah plastik tetapi sampah anorganik lainnya. Dan yang terakhir, meneliti pengaruh pupuk kompos terhadap tanaman lainnya, bukan hanya tanaman kangkung saja. Jadi mungkin cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.